Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra, SSI MSc, dan tentunya bersama dengan Rado Institute. Kita kembali melaksanakan perbincangan dengan topik meramaikan warna data science dengan berbagai konsep statistik. Untuk seri kedua ini kita akan masuk kepada permasalahan software pendukung. Nah, di bagian satu kita telah sampaikan bahwa untuk data science ini lebih berwarna, pastikan kita tidak membatasi data hanya dengan berupa angka. Dan pada sesi kedua ini kita akan membahas mengenai software pendukung. Karena tidak mungkin rasanya data science itu dapat berkembang jika tidak didukung oleh software-software pendukung. Oke, coba kita lihat dari berbagai rujukan yang kita dapati bahwa ada beberapa software pendukung, tapi secara menyeluruh, secara garis besar, bahwa software pendukung itu dapat kita lihat misalnya dari built-in.com ini ada software Python dan R. Ada software Python dan ada software R. Ini kakak beradik lainnya, hampir sama. Orang statistik sering menggunakan R, orang IT sering menggunakan Python. Ini kakak beradik ini. Ada juga software yang kita lihat di salah satu sumber ibm.com juga menyebutkan ada R dan ada Python. Nah, kayaknya R Python ini memang luar biasa ini. Nah, karena saya orang statistik, kita coba buka betul R itu apanya yang kita inginkan. Ternyata di R itu ada tools-tools yang mendukung konsep data science itu sendiri. Oke, ada tools-tools yang mendukungnya untuk data science itu sendiri. Oke. Contohnya ada DP Layer, ada ggplot2, oke, tidyr, Shiny, ini adalah untuk Nest.js ini, untuk Nest.js ini. Ada beberapa tools yang mendukung untuk dilaksanakannya data science tadi. Dan juga ada beberapa bahan lagi kita ambil di medium.com, top 10 essential help package for the data science. Ada di sini beberapa package di antaranya dplyr, ggplot2, tidyr, caret, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat sendiri bahwa software R ini dan Python adalah yang banyak digunakan. Nah, kalau kita hubungkan dengan beberapa konsep di bagian satu, kalau kita ingin untuk mengembangkan data itu tidak hanya berupa data, maka kita akan berhadapan dengan beberapa analisis, di antaranya sentimen analisis, ada functional data analisis, dan ada Quran itu sendiri, ada Twitter untuk menggunakan sentimen analisis. Nah, kebetulan kita dalam R itu sendiri, analisis-analisis yang kita bincangkan tadi itu sudah ada. Analisis-analisis yang kita bincangkan. Contoh misalnya, kalau kita lihat software R, kalau kita lihat di package, misalnya kita ambil load package, kita ambil load package misalnya ya. Dalam ini software R ini ya, ini software R seperti ini tampilannya. Nah, kalau kita ambil load package-nya, kita akan lihat package-package apa saja yang ada di R ini. Kalau kita lihat, dalam R ini memang sudah ada contoh misalnya Twitter. Nah, ini. Twitter ini adalah alat untuk menganalisis persepsi atau perbincangan-perbincangan masyarakat dalam media sosial, diantaranya Twitter, untuk dianalisis tentang pola perubahan terhadap persepsi dari suatu orang kah, prinsip dari contoh misalnya kandidat presiden atau terhadap produk makanan misalnya baik atau positif, negatif atau netral.
Bahkan di Twitter ini sendiri nanti orang akan bisa memperlihat isu utama dari perbincangannya itu apa. Yang akan dilihat dari nanti mungkin dari cloud word-nya, misalnya word cloud-nya. Kata-kata yang paling dominan dilakukan. Ini di Twitter. Nah, di sini juga ada beberapa software pendukung yang sangat baik yang dapat digunakan sebagai kajian-kajian yang telah kita bahas tadi. Di antaranya tadi Twitter sudah, ada juga di sini mungkin mana dia misalnya nih tadi E1071 ini untuk tools dari konsep FBS untuk klasifikasi data tentunya. Nah, ini tadi sebagiannya. Nah, kalau kita lihat kepada konsep yang lainnya, kita lihat mungkin lagi di R pada edisi yang lain. Ingat, R ini juga memiliki berapa edisi. Kita lihat dalam suatu yang lain, misalnya ini FDA. Functional data analysis yang kita katakan tadi, grafik-grafik tadi. Bagaimana perubahan grafik. Oke, pola perubahan grafik, misalnya grafik curah hujan dari 20 stasiun hujan, oke. Atau grafik perubahan harga pokok beberapa barang harian seperti cabai, bawang dan seterusnya, ada grafik-grafiknya. Kan kita analisis dengan menggunakan functional data analysis. Nah, ada juga di R ini suatu software yang menarik yang kita dapatkan. Contoh misalnya di R yang satu lagi. Nah, nih di sini Windows package load package, kita lihat misalnya di sini. Nah, ini Quran. Di tools Quran ini ada ayat-ayat Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dimasukkan ke dalam R, lalu nanti dengan menggunakan text mining analysis, kita akan melakukan analisis isu-isu utama yang dimunculkan dalam suatu ayat. Lalu kita analisis. Ini disebut dengan tools Quran. Nah, tools Quran. Jadi kita sudah lihat software R begitu pentingnya penguasaan R itu sendiri untuk mewarnai, meramaikan warna dari konsep data science tadi. Nah, ada software lain juga menjadi pendukung sangat baik adalah software server. Server ini untuk pemetaan, spatial analisis. Contoh misalnya dalam peta ini, dalam peta Kabupaten Pekanbaru misalnya. Nah, ini sudah ada nih. Nah, nih. Oke. Nah, ini peta Pekanbaru. Nanti yang akan digunakan untuk memetakan beberapa peristiwa. Contoh misalnya peristiwa jumlah pemilih terhadap wali kota Pekanbaru. Nah, ini kita bisa memetakan pada seluruh Pekanbaru ini di mana suara terbanyak, lumbung-lumbung suara terbanyak untuk beberapa kandidat. Apakah Pekanbaru sebelah utara, apakah sebelah barat, dan daerah mana satu yang paling persis titik koordinatnya untuk menentukan mana basis sebenarnya dari suatu calon kandidat wali kota. Nah, ini adalah software survei untuk kajian spasial analisis. Nah, pada kajian perbincangan kali ini kita melihat bahwa jika sesi 1 ditambahkan dengan sesi 2, data tadi kita ungkap tidak hanya dalam berbentuk data, ditambah lagi dengan kemampuan menggunakan beberapa software, tentu data science ini akan menjadi lebih berwarna, lebih hidup, dan dapat memberikan pengetahuan yang baik bagi mahasiswa. Dan jika nanti tamat memiliki kemampuan yang dapat menganalisis data dalam bentuk berbagai perspektif. Oke, saya rasa kajian pada sesi kedua ini sangat menarik.
bagaimana software pendukung juga dipentingkan dalam meramaikan warna konsep data science itu sendiri. Jadi saya rasa dari seri 1, seri 2, mungkin untuk beberapa prodi yang memiliki prodi data science ini sudah mulai mengancang-ancang nantinya topik-topik perkuliahan yang dimunculkan sebagai pemberi warna dari data science itu sendiri. Jadi data science itu tidak lagi hanya sekedar cerita tentang regresi, apa lagi time series, tidak lagi cerita mengenai apa klasifikasi menggunakan konsep Naive Bayes atau yang lain-lainnya, diskriminan analisis, analisis diskriminan, analisis faktor utama, komponen prinsipal analisis. Jadi statistik itu, data saya itu luas. Luas sekali. Oke, kita jumpa lagi pada sesi berikutnya tentang warna data science. Kita akan coba buka satu-satu. Bagaimana model analisis, bagaimana spatial analisis, bagaimana functional data analisis, bagaimana sentimen analisis, dan seterusnya. Oke, jumpa lagi pada sesi berikutnya untuk program pengabdian masyarakat dalam topik ramaikan warna data science dengan berbagai konsep statistik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rado Yendra, Rado Institut undur diri.